Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi Ananda kelas 10. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai Badan Usaha dalam Perekonomian Indonesia, materi kelas 10 semester 2. Diharapkan setelah menyaksikan video kali ini, kalian dapat mendeskripsikan pengertian dan peran BUMN, BUMD, dan BUMS dalam perekonomian, mengidentifikasi bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMN, BUMD, dan BUMS, serta menganalisis kebaikan dan kelemahan BUMN, BUMD, dan BUMS. Badan usaha milik negara atau yang biasa disingkat dengan BUMN adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Peran BUMN yaitu sebagai penghasil barang dan atau jasa demi pemenuhan hajat hidup orang banyak, sebagai pelopor dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, sebagai pembuka lapangan kerja, sebagai penghasil devisa negara, membantu pengembangan usaha kecil dan koperasi, serta sebagai pendorong aktivitas masyarakat di berbagai lapangan usaha. Badan usaha milik daerah atau yang biasa disingkat dengan BUMD adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 yang seluruh modalnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Peran badan usaha milik daerah yaitu melaksanakan pembangunan daerah atau pembangunan nasional, berperan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan perekonomian daerah serta memberikan kesempatan berusaha bagi masyarakat. Badan usaha mempunyai fungsi antara lain adalah fungsi komersial, yaitu untuk memperoleh keuntungan, badan usaha harus mengelola sumber daya produksi yang tersedia secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen. Kemudian fungsi yang kedua yaitu fungsi sosial. Fungsi sosial di sini berhubungan dengan manfaat badan usaha secara langsung atau tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Misalnya, dalam pembangunan tenaga kerja, hendaknya badan usaha lebih memprioritaskan tenaga kerja yang berasal dari lingkungan sekitar badan usaha. Kemudian fungsi sosial lainnya adalah menyangkut proses alih teknologi dan ilmu pengetahuan para pekerja. Kemudian fungsi badan usaha yang ketiga adalah fungsi badan usaha dalam pembangunan ekonomi. Banyak peran yang dapat dilakukan badan usaha untuk membantu pemerintah, antara lain dalam meningkatkan ekspor dan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam pemerataan pendapatan masyarakat. Di lain pihak, pemerintah dapat memungut pajak dari badan usaha tersebut. Kebaikan badan usaha milik negara. Yang pertama, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian yang ketiga, untuk membantu keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Sedangkan kelemahan badan usaha milik negara, yang pertama, karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kedua, maju mundurnya BUMN tergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN.
Kemudian yang ketiga, lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik atau pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan harus melalui birokrasi yang panjang. Bentuk dan jenis badan usaha BUMN. Yang pertama, badan usaha perseroan atau biasa disingkat dengan persero. Adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah untuk mengejar keuntungan. Contohnya adalah PT Pertamina, PT Kimia Farma, PT KAI, PT Bank BNI, PT Jamsostek, dan PT Garuda Indonesia. Kemudian yang kedua, Badan Usaha Umum atau biasa disingkat dengan Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham untuk memberikan kebermanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat. Contoh yaitu Perum Damri, Perum Bulog, Perum Penggadaian, dan Peruri. Kebaikan badan usaha milik daerah yaitu berusaha menyediakan barang-barang untuk kebutuhan pemerintah daerah, sumber pendapatan asli daerah, menyediakan lapangan kerja, dan memberikan keamanan kerja bagi pegawainya. Sedangkan kelemahan dari badan usaha milik daerah yaitu pengelolaannya menyangkut birokrasi sehingga BUMD kurang cepat dalam mengambil keputusan. Sering kekurangan modal dan maju mundurnya BUMD dalam banyak hal tergantung kepala daerah. Karena yang mengangkat dan memberhentikan direksi BUMD adalah kepala daerah. Bentuk BUMD tidak secara jelas dibedakan pada UU nomor 5 tahun 1962. Namun, bentuk BUMD biasanya dibedakan atas usaha industri, perdagangan, dan jasa. Contoh BUMD yaitu Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah Air Minum, Perusahaan Daerah Angkutan Kota, Perusahaan Daerah Angkutan Antar Kota, dan Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan. Badan usaha milik swasta atau biasa disingkat dengan BUMS adalah badan usaha yang modalnya dimiliki oleh pihak swasta, di mana peran BUMS adalah sebagai mitra BUMN, sebagai penambah produksi nasional, sebagai pembuka kesempatan kerja, dan sebagai penambah kas negara serta pemacu pendapatan nasional. Kebaikan badan usaha milik swasta tepat dalam mengambil keputusan karena pemilik modal juga kadangkala menjadi pengelola, memberi kontribusi dalam menaikkan produk domestik bruto, cepat mendapat modal karena pengelola umumnya juga pemilik, penyumbang pajak pada kas pemerintah, banyak menampung tenaga kerja, dan sebagai penyedia barang dan jasa. Sedangkan kelemahan dari badan usaha milik swasta yaitu terlalu mementingkan laba sehingga sering tidak memperhatikan lingkungan, sering kesulitan untuk mendapat pinjaman, dan sering terjadi silang pendapat antara manajemen perusahaan dengan serikat buruh. Bentuk dan jenis kegiatan usaha BUMS yaitu badan usaha perorangan adalah suatu badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab penuh terhadap resiko dan kegiatan badan usaha. Kemudian yang kedua, badan usaha persekutuan
Firma dan persekutuan komanditer. Firma adalah persekutuan antara dua orang atau lebih yang menjalankan perusahaan dengan satu nama. Sedangkan persekutuan komanditer atau CV adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang dan terbagi dalam sekutu aktif maupun sekutu pasif. Kemudian yang ketiga, perseroan terbatas atau PT, yaitu suatu badan usaha yang didirikan oleh beberapa orang, berbadan hukum, dan modalnya terdiri atas saham-saham.